ya gitu. Jadi arti kata licik adalah banyak akal yang buruk. Curang, wali kota licik banget alias curang banget sih. Katanya 5 ton maksimal di Perda. Tapi yang lewat 20 ton. Bapak, Pak, dia cuma tahu rumahnya rusak, itu aja. Dia cuma komentarin rumahnya saya rusak, Pak. Saya nggak tahu perjanjian Bapak dengan perusahaan China ini. Saya nggak tahu berapa keuntungan yang Bapak dapat dari perusahaan China ini. Saya nggak tahu berapa MOU dan dividen-dividen, nah, jasamnya dikirim ke perusahaan Cina ini. Jadi mereka ada kerjasama gitu. Dan selama ini sumber daya kita, guys, sumber daya kita, kayu-kayu kita diambil ke perusahaan Cina, diolah dengan merugikan warga-warga sekitar, nggak diajak kerja, rumahnya jadi rusak. Di Papua, Freeport diambil juga. Wah, Lezko jadi provokator ya. Jangan menciptakan lagi seorang pemimpin yang licik dan lepas tanggung jawab seperti wali kota Jambi Sari Pasha ini. Kalau saja kita tahu dari awal dia ada anak-anak SMP, kita tidak akan membuang energi untuk ini gitu. Mirip Bima Lampung, siswi SMP ini kritik pemerintah Jambi dan dipolisiin. Nah, kabarnya pemerintah Jambi ini punya kerjasama sama perusahaan Cina. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Wah, aduh, pegel ya. Tugas netizen mengawal kasus-kasus di mana pemerintahan daerah yang agak-agak sedikit berubah-berubah ini. No. Jadi kita tahu ya bahwa kasus Bima Lampung kemarin yang viral sampai Jokowi datang, Mahfud MD, Erick Thohir karena apa? Jalanan yang rusak. Nah, ini bukan ditiru ya. Ada seorang siswa yang mengkritik Pemkot Jambi gitu. Nah, siswa ini sebetulnya SFA gitu. Jadi dia mengkritik Pemkot Jambi gara-gara rumah neneknya ini rusak. Nggak cuma rumahnya rusak, jalanan depan rumahnya rusak, sumurnya rusak. Nenek ini adalah veteran, dia bilang. Oi Pak Pasha, jangan mengundurkan diri dulu. Anda harus bertanggung jawab dengan rusaknya rumah dan sumur nenek aku. Seorang pejuang kemerdekaan yang Anda zolimi. Jangan main lepas tanggung jawab. Anda yang mengizinkan mobil-mobil bertonase besar milik perusahaan Cina melewati jalan lorong depan rumah nenek aku. Nah, jadi video tadi kan udah kritikannya ya, bilang bahwa Pak Pasha, jangan ngundurin diri dulu. Bapak harus bertanggung jawab nih. Udah menzolimi, nenek aku tuh veteran loh. Bapak yang mengizinkan itu ada mobil bertonton lewat depan rumah. Sampai tanahnya di rumah nih bergejeran gitu, bergetar gitu. Mengakibatkan jalan depan rumah rusak, sumur rusak, rumah nenek aku rusak. Gitu. Ini kan gara-gara apa? Bapak yang mengizinkan perusahaan-perusahaan Cina ini. Apa? Terus gue nggak mau apa-apa ya. Itu lewat depan rumah sampai rusak gitu. Nah, kabarnya si Pak Pasha ini punya MOU dengan perusahaan Cina yang harusnya jalanan ini tuh maksimal. Berat yang dilalui oleh truk-truk ini adalah 5 ton. Nah, tapi sampai 20 ton, 4 kali lipat. Itu lewat depan rumah warga sekitar dan menyebabkan kerusakan. Itu kritikan dari siswa SMP ini. Anda yang mengizinkan mobil-mobil bertonase besar milik perusahaan Cina melewati jalan lorong depan rumah nenek aku. Enak sekali Anda sudah merusak rumah dan sumur nenek aku, langsung lepas tanggung jawab. Tolong kepada Ketua Nasdem yang terhormat Bapak Surya Paloh, jangan menciptakan lagi seorang pemimpin yang licik dan lepas tanggung jawab seperti wali kota Jambi Sari Pasha ini. Nah, jadi kritikan kerasnya adalah dia minta, enak banget kamu Pak Pasha, udah ngurusin rumah nenek aku, dapetin duit juga ya. Dari perjanjian ya gitu. Sekarang mau lepas tanggung jawab aja. Dan saya mohon kepada Pak Surya Paloh, jangan menciptakan lagi pimpinan seperti wali kota ini. Yang pimpinan licik. Ya, itu katanya. Licik dia bilang. Karena pemimpin lepas tanggung jawab. Wali kota Jambi tidak tinggal diam. Dia nggak lepas tanggung jawab. Dia bertanggung jawab, bukan nama siswa SMP-nya ya, sama perusahaan Cinanya. Oh, saya tanggung jawab kan saya besar di sini. Berarti harus ada hadiah dari tanggung jawab saya yang sudah membiarkan kalian lewat depan jalan yang nggak seharusnya dong. Mungkin kayak gitu ya. Jadi ini kasusnya viral banget di mana-mana karena wali kota Jambi ini nggak terima dia ke-trigger gitu. Bedebah. Cewek yang berani kritik aku, dia nggak tahu siapa aku sebenarnya. Nah, tapi kita coba cari ya. Apa sih arti kata licik ini? Nah, dari kata arti licik menurut KBBI ya gitu. Jadi arti kata licik adalah banyak akal yang buruk, pandai menipu. Oh, pandai menipu.
culas, curang, licin gitu. Kelicikan, kepandaian memutar balik perkataan, kecurangan, keculasan. Ia terpaksa menggunakannya untuk menjebak lawan. Jadi kata-kata licik ini adalah pandai menipu dan banyak akal yang buruk dan curang. Ya. Yang dimaksud sama si SFA ini, kok ini Pak Wali Kota licik banget alias curang banget sih? Katanya 5 ton maksimal di Perda, tapi yang lewat 20 ton. Nah, apa namanya? Itu kan tidak sebenarnya alias curang. Nah, berarti nggak salah sebenarnya si siswi SMP ini. Ini rumah saya rusak, tapi nggak diperbaiki sama perusahaan Cina yang lewat depan rumah saya. Artinya apa? Artinya kan curang, alias licik. Nah, jadi sebenarnya menurut KBBI, siswa SFA ini tidak menyalahi omongan kasar, karena licik ini adalah lihat-lihat curang sedikit. Nggak ya. Jadi licik ini ya curang gitu. Jadi merasa tercurangi lah, ini kok di depan rumah saya rusak, tapi nggak dibenerin sama yang truk lewat ini. Sekali saya biarin, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kok terusan. Harusnya kan perdanya tuh 5 ton, tapi dia lewatnya 20 ton. Ini udah curang nih. Nah, siapa yang ngasih izin kecurangan perusahaan Cina ini? Nah, yang curang perusahaan Cinanya. Mau dituntut, tapi nggak bisa bahasa Cina. Nih homa. Nah, nggak bisa. Yang berarti kalau ada kecurangan, ya yang ngizinin siapa? Oh, ternyata Pak Pasha yang mengizinkan dan punya perjanjian dengan perusahaan China ini, sehingga perusahaan Cina berani lewat depan rumah saya dengan berat yang lebih dari ketentuan gitu. Berarti yang saya kritisi adalah bapaknya. Kalau bapak nggak ngasih izin, perusahaan Cina juga nggak berani lewat, Pak. Karena dia pasti akan didenda, Pak. Nah, tapi kalau dia nggak didenda dan lewat-lewat aja, malah saya yang dilaporin, berarti kan apa? Ayo, berarti kan apa? Nah, dugaannya berarti ada apa-apa ya gitu. Nah, jadi setelah pelaporan tersebut ya, Mahfud MD ini turun tangan dan pengen mendampingi si siswi SMP ini. Nah, mendengar pernyataan tersebut, wah, dapat laporan nih. Pak Mahfud MD datang. Jadinya laporan kepolisian itu dicabut sama pihak Wali Kota Jambi. Nah, dia bilang ya, kalau saja kita tahu dari awal dia ada anak-anak SMP, kita tidak akan membuang energi untuk ini gitu kan. Kita anggap itu sebagai bentuk ya namanya masih remaja kan. sebenarnya saya nggak tahu nih siapa yang kritik saya ya. Kalau saya tahu itu anak SMP, dari awal saya nggak pengen buang-buang energi itu. Dia kan masih anak-anak, tahu apa sih? Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Dia cuma tahu rumahnya rusak, itu aja. Dia cuma komentari rumahnya saya rusak, Pak. Saya nggak tahu perjanjian Bapak dengan perusahaan China ini. Saya nggak tahu berapa keuntungan yang Bapak dapat dari perusahaan China ini. Saya nggak tahu berapa MOU dan dividen-dividen. Nah, dan nilai-nilai harga yang Bapak kasih izin ke perusahaan China ini untuk lewat depan rumah saya nggak tahu, Pak. Saya cuma tahunya rumah nenek saya itu rusak. Itu aja yang saya kritisi. Nah, mungkin gitu ya. Terkait kasus yang saya laporkan atas nama akun Instagram Debbie Ceper yang diketahui dia adalah influencer Wali Kota Jambi Sari Fasya yang sudah berkomentar menjurus dan menganggap saya sebagai seorang pelacur. Nggak cuman itu ya, Pak. Ini juga ada nih namanya Debbie Ceper ya. Ini Debbie Ceper nih yang Let's Go tahu ya. Let's Go nontonin Cokli Muslim soalnya. Ini adalah salah satu mutannya Muslim yang nggak punya leher ya gitu. Dan nggak punya akhlak sekarang gitu. Nggak cuma leher aja nggak punya. Akhlak juga nggak punya. Nah, dia bilangnya bahwa boleh nanya, nggak kerja apa yang gajinya sehari 1,3 M selain ngangkang. Nah, ini indikasi Debbie Ceper ini mempermalukan si siswi SMP ini gitu. Padahal siswi SMP ini caranya dia seukuran siswi SMP ya. Dia bagus banget nih mengkritisi. Lebih bagus daripada Bima Lempong. Bima Lampung kan gedegin ya gitu. Nyebelin ya. Awalnya respect, lama-lama nyebelin gitu. Ini cara penyampaiannya bagus secara data dan riset. Let's go yakin dia nih pintar nih. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada video neneknya. Nah, ini dia yang diperjuangkan oleh siswa SMP ini. Neneknya ini rumahnya banyak yang hancur, kita lihat ya memang ada puing-puing, terus di dapurnya juga banyak retakan-retakan. Dan ini temboknya juga banyak retakan. Ini dikarenakan oleh lewatnya kendaraan-kendaraan dari perusahaan China yang melebihi batas kapasitas. Nah, ini musim kemarau nih. Kalau musim hujan bayangin nggak segitu retaknya, banjir gitu. Ini kan siapa yang mau tanggung jawab? Belum ditanggung jawabin sama Pemkot Jambi, malah dapat laporan gitu. Rumah dan sumutnya dirusak berkali-kali oleh perusahaan Cina yang bekerja sama dengan Pemkot Jambi yang tidak bertanggung jawab ini. Selama hampir 10 tahun, di mana perusahaan Cina ini dan Wali Kota Jambi Sari Fasya sudah bekerja sama dengan MOU
surat nomor 02/PKS/HKU 2019. Nah, dia bilang juga bahwa ternyata Pak Pasha ini udah punya kerjasama selama perusahaan China ini, selama 10 tahun gitu. Dan dia juga bilang bahwa ini udah melanggar perda tentang angkutan jalan. Nah, dia mengangkut dengan mobil ini, truk-truk ini ya. Kayu hutan menggunakan mobil dinas DLH atas bisnis kayu Wali Kota Jambi Sari Pasha. Nah, ini mobil dinas katanya. Dia mengangkat kayu-kayu milik Pak Pasha ini gitu. Nah, si cewek ini bilang bahwa Pak Wali Kota ini punya bisnis kayu. Nah, bisnis kayunya ini kerjasama dikirim ke perusahaan Cina ini. Jadi mereka ada kerjasama gitu. Dan selama ini sumber daya kita, guys, sumber daya kita, kayu-kayu kita diambil ke perusahaan Cina, diolah dengan merugikan warga-warga sekitar, nggak diajak kerja, rumahnya jadi rusak. Di Papua, Freeport diambil juga. Wah, Lesko jadi provokator ya. Oleh warga asing karena bukan salah warga asingnya. Ini Lesko ya tekankan ya. Ini bukan salah perusahaan asingnya di PT Freeport, di ini Jambi yang perusahaan Cina gitu. Di mana-mana perusahaan asing itu tidak bersalah. Karena dia buat perusahaan. Yang salah adalah oknum pemerintah kita yang mendandatangani dan juga ambil untung sendiri. Duit-duit korupsi, juga gratifikasi. Nah, ini dia nih, oknum-oknum yang ini nih, yang mengambil kayak ngasih izinnya misalnya 5 ton. Contoh ya, nih sampel ini dugaan aja ya. Contoh 5 ton, dikasih izin 20 ton gitu. Tadi kontraknya itu 10 tahun, diperpanjang 20 tahun gitu. Harusnya PT ini punya pajak kayak Rafael Alun. Harusnya nih PT ini punya pajak per tahunnya 300M, jadinya cuma bayar 20M gitu. Sisa 50M dikasih ke oknum ini. Nah, kayak gitu-gitu. Perusahaannya sih nggak terlalu salah ya, karena dia perusahaan doang itu. Jadi di sini sekarang netizen itu mengawal kasus ini, termasuk Let's Go salah satunya. Lagi dicari, jangan-jangan nih nanti Pak Wali Kota Jambi jangan sampai Let's Go akan menghitung harta Bapak yang sebenarnya. Atau netizen-netizen jangan sampai mencari harta-harta Bapak sebenarnya. Berapakah mobil Pak Wali Kota Jambi? Apakah membayar pajak istrinya? Nah, lihat nih sosial media istri Pak Wali Kota Jambi. Apakah ada tas Hermes? Nah, jangan sampai nih. Ayo sekarang, mumpung belum rame-rame banget nih, belum ditelusuri harta-harta istri-istri dan anaknya ke pameran keluarganya, sekarang ayo diberesin. Nah, itu dia yang bisa sampaikan tentang kasus ini. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ini. Dukung terus netizen-netizen seperti Let's Go dan konten creator lain yang memang mengawal kasus ini agar, dan juga kasus-kasus kriminal serta kejanggalan lainnya agar negara kita makin bersih lagi. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki